Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia dan kita masih di perhelatan KTT ASEAN ke-43. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri BUMN sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Halo Pak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Sania? Kabar baik juga Pak, terima kasih waktunya untuk kami Pak. Sama-sama. Baik Pak Rosan, tadi memang untuk pembicaraan terkait dengan KTT ASEAN sendiri yang ke-43 ini kan banyak isu yang dibahas, termasuk salah satunya adalah green infrastructure, kemudian juga bagaimana untuk sustainable supply chain, kemudian juga untuk creative economy dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan green infrastructure sendiri, apa sih yang bisa Bapak highlight dari persoalan ini? Ya oke, terima kasih Mbak Sania. Memang di dalam acara KTT ASEAN ini kita kan juga mempunyai side event yang sangat besar yang kita sebut dengan IPIF ya, ASEAN ASEAN untuk infrastruktur ini, dan itu juga baru saja di launching oleh Bapak Presiden tadi siang, dan ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan termasuk salah satunya green economy, digitalisasi, kemudian supply chain, dan tentunya yang lainnya. Tetapi itu intinya pokok-pokok yang sedang kita akan bahas, dan pembahasan ini tidak hanya dari segi pembahasan secara konsep tapi juga pembahasan yang mencakup bagaimana implementasinya. Dalam arti kata kita bekerja sama dengan negara ASEAN-nya, dalam hal ini mungkin ada 5 negara ASEAN yang aktif dalam rangka kita mensinergikan pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek perusahaan-perusahaan kita yang ada di ASEAN ini untuk bisa bekerja sama. Dan kalau dari BUMN sendiri itu ada beberapa proyek yang kita tawarkan, kurang lebih itu ada 35 proyek nilainya 22 billion US dollar yang mencakup di semua bidang itu, termasuk ya green economy, kemudian digitalisasi, supply chain yang resilient, dan kreatif ekonomi. Dan kami melihat bahwa ini adalah langkah awal yang di dalam Indonesia sebagai ketua, sebagai hal yang sangat-sangat positif yang tentunya kita harapkan implementasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena dari sisi kita, pekerjaan yang kita tawarkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah matang. Yang sudah matang, dan sifatnya ini adalah bisa proyek baru atau proyek yang sudah ada yang ingin kita kerjasamakan atau kita perluas operasinya ke depannya gitu. Dan kita melihat di dalam green infrastructure ini kita bicara konsep secara keseluruhan, termasuk dari segi financingnya. Jadi pembahasan ini akan terus berlanjut sampai esok hari. Baik, kemudian tadi Bapak sempat sampaikan ada 35 BUMN yang akan menjalankan proyek ini. Itu sebetulnya BUMN apa saja sih Pak di bawah Anda yang akan menjalankan business matching di KTT ASEAN ke-43 ini Pak? Ya sebenarnya ini melibatkan banyak perusahaan BUMN. Salah satunya misalnya energi itu yang berada di bawah MindID, ada aneka tambang, kemudian di infrastruktur melibatkan Jasa Marga, kemudian ini juga melibatkan Pelindo untuk pembangunan di Benoa, ini juga melibatkan Krakatau Steel, melibatkan PLN, melibatkan Pupuk Indonesia, melibatkan Pertamina, melibatkan ASDP, melibatkan Injourney. Jadi itu dan tentunya melibatkan IBC, dan itu adalah beberapa perusahaan yang mungkin saya sebut satu, tapi sebetulnya mereka adalah induk perusahaan, jadi bisa mengikutsertakan beberapa perusahaan lain termasuk Dana Reksa. Baik, terkait dengan financing dari business matching ini berapa banyak Pak? Mungkin boleh jelaskan sebentar atau sedikit secara singkat? Ya oke. Tadi saya sampaikan bahwa memang 35 proyek yang dari BUMN ya, kemudian ada dan nilainya 22 billion US dollar. Tetapi memang ada proyek lagi dari Bappenas, kurang lebih ada 4 proyek, 4 sampai 5 proyek, nilainya itu kurang lebih 10 billion US dollar, dan juga ada proyek antar negara ASEAN-nya yang melibatkan 5 negara, itu kurang lebih nilainya 810 juta dolar. Oke, baik, mungkin terkait dengan atribusi Bapak sebagai Duta Besar Amerika, ini apa sih Pak manfaat untuk ASEAN Summit, khususnya ASEAN US Summit di Indonesia saat ini? Ya tentunya ini punya dampak yang sangat besar ya menurut saya, karena pemikiran dan juga konsep yang kita bicarakan di ASEAN ini, kita tentunya harapannya akan mendapatkan asas manfaat dengan ASEAN
dengan kita bersama dengan negara-negara lainnya, contohnya mungkin Amerika Serikat, karena kebetulan saya sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yang dimana adalah kita yang kita propose ke Amerika Serikat, Indonesia mengusulkan, juga Filipina mengusulkan yang berhubungan dengan critical mineral, nikel dan yang lain-lain, dan didukung oleh negara ASEAN lainnya untuk mendapatkan insentif dari pemerintah Amerika Serikat di dalam bentuk program inisiatif mereka yang disebut dengan Inflation Reduction Act, dan itu kebetulan berada di dalam namanya IPEF, ya, agak mirip IPEF, ini IPEF itu Indo-Pacific Economic Framework. Jadi itu kita sudah rencanakan usulkan, dan nanti kebetulan ada delegasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Kamala Harris untuk memperkuat usulan kita ini. Dan itu tentunya akan berdampak sangat positif untuk negara ASEAN, termasuk dalam penguatan supply chain di negara-negara ASEAN dan mendapatkan insentif dari pemerintah Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak Pak Rosan atas waktunya. Sukses selalu Pak. Semoga KTT ASEAN khususnya besok ASEAN US Summit dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik, terima kasih Mbak Sania. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda Pak. Baik, terima kasih. Semangat terus ya. Baik, siapa? Ya pemirsa, itulah pembicaraan kami dengan Rosan Roslani selaku Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sekaligus Wakil Menteri BUMN.